Lengke, kamu benar ngelengke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Hari ini kita kelas kebinekaan yang ketiga, yaitu tentang karya seni. Sudah disiapkan karya seni yang ada di daerah masing-masing, ya. Karena nanti akan kita diskusikan, akan kita elaborasikan setelah melihat beberapa karya seni yang sudah disiapkan oleh Mas Idi, oleh mentor. Nanti kita akan artinya kita diskusikan karya seni yang akan kita tampilkan cukup panjang ini, banyak karya seninya yang akan ditampilkan, yaitu ada wayang, ada lukis, ada tarian, dan ada musik. Ya, nah ini yang sempat kita kolek. Nanti kita tonton bersama-sama. Waktunya cukup panjang, ada 4 ini, bisa hampir 1 jam. Ya, kita nikmati saja film-filmnya, karya seni ini. Kemudian kita sudah siapkan apa yang ada di daerah kita, karya seni ini. Terus nanti kita elaborasikan. Makanya harus ada narasumber yang kompeten di sini. Karena kalau tidak ada narasumber yang kompeten, terus terang saya nggak berani untuk membawakan kebinekaan yang ini. Jadi terima kasih Mas Wisnu bisa hadir dan bersedia membantu kita semua. Baik ya, saya akan mulai yang wayang dulu. Kulit gaya Yogyakarta merupakan wayang kulit yang secara morfologi memiliki ciri bentuk, pola tatahan. Udah nampak? Sampun Pak, sampun. Oke. Wayang adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang merupakan pertunjukan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Istilah wayang sendiri dapat diartikan sebagai bayang. Hal ini dikarenakan dalam pertunjukannya, dalang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya yang diikuti dengan musik gamelan. Wayang kulit adalah salah satu wayang yang paling populer di Indonesia. Wayang kulit gagrag Yogyakarta atau wayang kulit gaya Yogyakarta merupakan wayang kulit yang secara morfologi memiliki ciri bentuk, pola tatahan, dan sunggingan yang khas. Pucung merupakan sentra kerajinan tatah sungging kulit, khususnya wayang yang berlokasi di Dusun Karangasem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengrajin wayang kulit. Keahlian membuat wayang ini diperoleh dari leluhurnya sejak tahun 1930-an. Sejak itu, Desa Pucung dinobatkan sebagai sentra kerajinan wayang kulit oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Proses pembuatan wayang kulit mulai dari awal kita gambar apa yang nanti kita inginkan atau apa pesanannya. Pertama proses membuat pola di gambare ini kita harus betul-betul pas. Kalau udah selesai gambar kita tata. Proses penataan pembentukan muka yang paling utama ini. Jadi kan membawa karakter wayang itu. Tujuannya ada lekuan ini. Lekuan ini dari kecil sampai besar. Terus yang penatas, model penatas ini juga ada yang dari kecil sampai besar. Terus satu wayang sekitar 15 wayang, 15 tatah.
tiap orang tidak pasti bisa, itu yang buat gulungan itu. Termasuk wayang yang paling sulit itu gulungan itu. Sudah selesai. Selang berapa hari kalau sudah selesai, terus mulai kita warnai. Warnai baru pasang tangkainya, gapit. Pemasangan tangkai. Pakai korek untuk memanaskan ini, Mas. Di manasi nggih ngelok gapit ini. Nggih, rotane. Habis ini tinggal jahit. Jahitnya pakai jarum sama ini benang padi atau benang nilen. Ini pembuatan muka itu ada bedanya. Bentuk-bentuknya itu udah lain sama yang lainnya. Mulut ini enggak sama dengan yang lain ini. Kalau sekilas itu sama, tapi kalau diamati itu nanti beda. Kalau biasanya yang lain cuman asal bentuk gitu, jadi tidak dirasakan. Jadi pembuatan wajah itu ada cirinya sendiri. Umur tadi bolo, yo balaku yo bolo banjul barat. Kowe saku dadi balaku, dadi wadya bolo banjul barat. Ora beda karo para kulaku ing bukir pindikan yo pasir tran ngondo mak. Wayang sudah menjadi salah satu identitas bagi masyarakat Jawa. Kesenian ini berkembang sejak zaman kerajaan dan masih bertahan hingga saat ini. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kesenian wayang juga menjadi media dakwah agama. Perbedaan kultur masyarakat mulai dari Pulau Jawa bagian barat hingga Pulau Jawa bagian timur memunculkan berbagai jenis wayang. Mulai dari wayang golek, wayang kulit, hingga wayang beber. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, jenis wayang yang ada di Pulau Jawa pun bertambah. Salah satunya wayang sodok.
Wayang yang terbuat dari batang lidi ini merupakan karya seorang pecinta wayang bernama Marsono Hadiwardoyo, seorang warga dusun Gunung Bang, Desa BJ Harjo, Gunung Kidul. Menurut ayah 5 orang ini, awal terciptanya wayang sodo bermula dari kebiasaan Marsono membuat wayang dari bahan batang daun singkong dan rumput liar di masa kanak-kanaknya. Karena kondisi perekonomian keluarga yang serba kekurangan itu, maka Marsono memuaskan hobinya terhadap wayang dengan membuat sendiri toko-toko wayang dari bahan alami yang diperolehnya saat menggembala kerbau. Hobi wayang sempat dilupakan oleh Marsono yang saat dewasa merantau di kota Bandung, Jawa Barat. Usai pensiun dari PT Pos Indonesia di tahun 2004, Marsono kembali ke Gunung Kidul untuk mengelola panti asuhan. Banyaknya anak-anak yang tinggal di panti membuat suami dari Kasinem ini kembali teringat dengan permainan masa kecilnya. Ia pun kemudian mencoba membuat wayang dari batang daun kelapa yang disebut lidi atau sodo. Hingga saat ini sudah ada sekitar 50 toko wayang yang berhasil dibuat. Kanjeng Dewaji, Kanjeng Dewaji. Cerita wayang Wong Prabu Karidi itu menceritakan Raden Harjuno yang telah bertapa kemudian mendapatkan pusaka. Sebelumnya Harjuno sudah mendapatkan beberapa pusaka. Ada 7 pusaka. Kemudian ditambah 1 yang terakhir yaitu Pasupati. Nah, pusaka Pasupati itu mempunyai maksud dan makna untuk memberantas keangkaramurkaan, kemudian yang bisa mengayomi pada kawula atau masyarakat. Jadi Harjuna itu mempunyai sifat yang satrio sejati, memayu hayuning parwana. Cerita ini sebenarnya dari cerita Arjuna Wiwoho Ciptoning Mintaraga, tetapi ini oleh Ngerso Dalem diambil atau dipetik menjadi sebuah cerita yang dipakai untuk membuat bedaya Mintaraga atau Lenggaing Harjuna yang kemarin dipakai pentas untuk ulang tahun Jemenengan. Nah, kemudian wayang Wong Prabu Karidi itu diambil dari naskah Ngerso Dalem yang dibuat Ngerso Dalem, kemudian divisualisasikan dengan wayang orang cerita Mintaraga. Itu sebenarnya cerita singkat dari Prabu Karidi yang akhirnya Mintaraga atau Ciptoning itu setelah bertapa berhasil mendapatkan sebuah pusaka dan diminta tolong dewa untuk memberantas musuh dewa di Kahyangan yaitu Prabu Winotoboco yang menginginkan atau Betari Subrobo kemudian dapat dimusnahkan oleh Harjuna, maka Harjuna mendapatkan kanugerahan atau hadiah bahasa sekarang hadiah oleh Bathara Guru 1 yaitu Harjuna dinikahkan
dinikahkan atau dikawinkan dengan Dewi Sukrobo, kemudian diangkat menjadi seorang raja di Kayangan Manik Antoyo untuk merajai para Hapsari atau bidadari. Ini adalah sebuah pelajaran. Seseorang itu apabila bersungguh-sungguh ingin mencapai cita-citanya itu, maka mesti akan mendapat hasil juga yang baik. Nah, itu kesan yang ingin saya sampaikan. Kemudian bahwa seorang satria setelah menjadi raja itu harus bersifat adil, kemudian bisa ngayomi masyarakatnya, jadi bisa memayu-hayu. Hidayah. Oke. Itu baru yang pertama ya, yang wayang. Diperhatikan tadi wayang apa saja yang sudah ditampilkan. Ada wayang kulit, wayang Coba belajar ini. Oke, berikutnya ada, tolong perhatikan tadi ada wayang apa saja, wayang kulit, wayang sodo, ada wayang uwong, dan apalagi ya tadi. Berikutnya kita lihat seni, ya, karya seni. Bentar, saya share lagi karya seni. Ini tentang lukis, tentang lukis. Seni rupa lukisan.
Seru-seruan di hari libur nggak cuma bisa diisi dengan jalan-jalan ke tempat wisata aja dong. Kayak saya hari ini nih, saya mau mengunjungi pameran seni kontemporer yang super kece di Yogyakarta, namanya Art Job. Baru masuk ke dalamnya aja, saya udah disambut sama pemandangan yang eye-catching banget kayak gini. Karya ini bernuansa alam bawah laut yang berasal dari Commission Artis Art Job, yaitu seniman Mulyana. Merupakan pameran seni kontemporer terbesar se-Indonesia, acara ini sudah berlangsung 11 kali dari tahun 2008. Sebelum melihat karya-karya yang lainnya nih, saya mau foto dulu ya di sini. Ada 120 karya seni yang berasal dari puluhan seniman asal Indonesia dan mancanegara yang terdiri dari 2 dimensi, 3 dimensi, instalasi video objek, dan juga pertunjukan spesifik. Acara ini dinilai sangat penting untuk mengisi kegiatan Pekan Seni Jogja yang bertujuan untuk mengenalkan dan terus melestarikan karya-karya seni yang terus berkembang dari waktu ke waktu kepada masyarakat. Gak cuma menampilkan karya seni aja, di sini juga menampilkan teater child story yang pertama kali dipentaskan di Indonesia diperuntukkan khusus anak-anak. Selain itu, ada juga kuratorial tour, meet the artist, dan daily performance yang akan ditampilkan oleh 83 penampil dengan berbagai bentuk kesenian seperti seni tari, teater, seni musik yang akan ditampilkan selama 1 bulan ke depan. Yogyakarta memang gudangnya batik. Nah, tapi kali ini saya nggak cuma mau belanja batiknya aja, melainkan belajar proses pembuatannya. Kira-kira gimana ya cara buatnya? Yuk langsung masuk aja. Selamat datang di kampung batik terbesar di Tenggara Yogyakarta, Kampung Batik Giriloyo. Kampung ini terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Karangkulon, Giriloyo, dan Cangkehan. Setiap harinya di tempat ini ada kurang lebih 1.500 perempuan yang memiliki kemampuan membatik secara turun-temurun. Tentu, membatik sudah menjadi mata pencaharian mereka. Kampung berlokasi di Jalan Imogiri Timur, kilometer 14 Wukirsari ini menjadi sentra batik tulis tertua di Bantul, yang sudah berdiri dari abad ke-17. Di sini kamu bisa berburu kain batik tulis asli, yakni batik khas keraton yang pastinya kece banget. Masuk ke dalam kampung batik ini, saya bersama para pengunjung lainnya langsung diarahkan ke salah satu gazebo. Di sini beberapa ibu-ibu yang sedang membatik menggunakan kain putih, canting, dan lilit. Rasa penasaran ingin mencoba pun menghinggapi saya. Secari kain kecil yang telah berpola, mulai saya batik menggunakan canting. Proses pembuatan batik ini tidak terlalu sulit, namun butuh ketelatenan agar bisa tampil rapi dan cantik. Selesai membatik, proses pembuatan lanjut ke bagian pewarnaan. Berbeda dari tempat lain, batik Giriloyo menggunakan pewarna alami, mulai dari kulit kayu, daun jati, secang, kunyit, dan bahan alami lainnya. Bukan tanpa alasan, bahan alami ini memiliki kelebihan, yakni akan lebih awet walaupun warnanya tak secerah pewarna sintetis ya. Setelah proses pewarnaan, kain dimasukkan ke dalam air mendidih yang dinamakan lorot. Dan terakhir, dijemur. Aktivitas unik seperti ini justru dicari oleh para pendatang. Bahkan ada yang jauh-jauh datang dari kota Malang untuk mempelajari batik di tempat ini. Sebuah mahakarya yang masyhur di Nusantara. Batik, sebagai warisan budaya, memiliki nilai estetika yang penuh makna. Keberagaman corak serta warna tertuang di atas kain nan mempesona.
terlahir dari kreasi anak bangsa, melangkah, melestarikan tradisi dan budaya. Tampil cantik bersama Banyu Sabrang Batik. Kampung Batik Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Bantul adalah salah satu sentra batik di daerah istimewa Yogyakarta. Ada banyak motif batik tulis klasik yang dibuat oleh para pembatik yang berada tidak jauh dari kompleks makam raja dinasti Mataram Islam. Menurut sejarah, sentra ini sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram atau sekitar tahun 1654. Hingga saat ini, generasi penerus para abdi dalam keraton terus membatik untuk melestarikan budaya. Selama ini, batik Giriloyo memang dikenal karena kualitasnya yang sangat baik, karena dikerjakan secara teliti oleh tangan terlatih. Salah satunya adalah Wasingah yang telah mendedikasikan separuh hidupnya untuk membatik. Wasingah adalah salah satu pembatik senior. Ia mendapatkan ilmu membatik secara turun-temurun dari ibunya. Para pembatik di desa Giriloyo mayoritas sudah berumur 50 tahun ke atas. Rata-rata mereka menjadi buruh batik sebagai pekerjaan pokok. Meski penghasilannya tidak begitu banyak, namun Wasingah mengaku cukup untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Di sini, para pembatik juga menggunakan bahan pewarna alami yang berasal dari bunga dan dedaunan. Pewarna alami ini tidaklah beresiko saat tidak dipergunakan kembali dan tentunya lebih memiliki karakter warna klasik. Pelestarian batik di Giriloyo bukan tanpa kendala. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan SDM. Walaupun ada sekitar 1.500 perajin batik di Giriloyo, kebanyakan dari mereka sudah berusia lanjut. Para perajin pun berharap generasi muda mau ikut serta melestarikan batik dan belajar proses membatik dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Baik, itu sebentar, saya harus buka. Nanti kebablasan misalnya. Kayak tadi. Lancar ya tapi ya? Lancar, Pak, lancar. Bentar, itu batik, kemudian batik tadi juga banyak ya, seni batik banyak, kemudian berikutnya tarian. Sebentar, saya Hari Jumat hari batik ya, Pak, kalau di UPN. Hari Jumat hari batik kalau di UPN. Oh ya? Menggunakan batik. Saya tetap menggunakan rompi, nggak batik. Sekarang berikutnya tarian. Sudah kelihatan? Sudah, Dik? Sudah, Bang. Sudah. Oke. Saya
Prabu
Cipta seni. Setepiar wow ange ingkang linenggeng kupito lelangen bukso bedoy lampan Arjuna Wiwogo yasanipun kawedanaken puno kawan Krito Marto Kraton Ngayogyakarta Akining dan cari-cari bos kocap ing pasinden stoi wow ingkang samyo wilayang beksa sami film. Oke, sebentar, masih ada lagi. Tenang, masih banyak. Ya, nanti kita bahas setelah semuanya kita setel. Saya harus kesana kemari ya ini. Tadi sudah, ini terakhir ya musik ya, Di? Musik, Pak. Musik terakhir. Satu lagi musik. Buka YouTube, buka Zoom, share screen. Ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembugane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.
Dusun Tegiri, sebuah dusun yang terletak di wilayah Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Tegiri berada di wilayah Pegunungan Menoreh yang wilayahnya terdiri dari bukit-bukit. Terletak di tepi bendungan Sermo yang indah, di dusun inilah kesenian krumpiung muncul dan berkembang. Krumpiung berawal dari rengean seorang anak tunanetra yang bernama Witra Purbadi kepada ayahnya Bapak Sumitro, yang meminta seperangkat alat musik dengan nada pentatonik. Nalika semanten nggih kula pilih anak kula ingkang bajeng menika nembe umur kirang langkung 9 taun. Piyambakipun sering ngudara sopak mbok kula ditumbaske alat musik nika lho, sering ngiringi tarian nenjreng. Ya karena dulu itu minta krumpiung itu karena saya ini itu ingin punya kesenian yang langka terhadap itu, karena di Kulon Progo sini belum ada, lalu saya minta dibuatkan krumpiung, itu kesenian yang tradisional. Sang ayah berusaha untuk memenuhi keinginan anaknya dengan mencari tahu cara membuat alat musik sesuai dengan keinginan anaknya. Alunan nada suatu musik tidak hanya dihasilkan dari alat musik mahal dan modern. Di Gunung Kidul, musik bisa dihasilkan dari beragam alat yang mempunyai kegunaan dan fungsi dalam keseharian aktivitas. Salah satu alat tradisional yang dipakai adalah lesung dan alu. Lesung adalah tempat yang biasa digunakan para petani pedesaan untuk menumbuk padi. Sedangkan alu adalah kayu yang digunakan sebagai penumbuk. Dari alat pertanian kuno inilah tercipta seni tradisional bernama gejok lesung. Di tengah hingar-bingar perkembangan musik modern, musik gejok lesung seolah tersingkir. Namun, di tangan ibu-ibu di dusun Kepek, Saptosari, musik gejok lesung kembali dimunculkan. 3 tahun belakangan, puluhan ibu dari beragam usia giat berlatih seni gejok lesung. Memainkan gejok lesung membutuhkan latihan dan kekompakan. Dibutuhkan koordinasi untuk menciptakan harmonisasi suara musik. Tidak hanya itu, pemain juga memperhitungkan kuat lemahnya pukulan untuk menghasilkan nada yang beragam. Karena untuk mengangkat tradisi, Pak. Karena tradisi yang sudah hilang, sementara kalau nggak diangkat sama sekali akan hilang seterusnya. Ketelatenan para ibu yang tergabung dalam paguyuban Margo Lawas ini pun berbuah manis. Beragam judul lagu Jawa tradisional berhasil dibawakan. Untuk membuat lebih semarak, beragam koreografi sederhana dari pemain mengiringi alunan musik gejok lesung. Paryo, selaku ketua paguyuban seni gejok lesung mengatakan, pada zamannya memang anak-anak kecil juga banyak terlibat berjoget bersama saat gejok lesung dimainkan pada malam hari.
untuk numbuk padi dan untuk numbuk ketela. Gaplek. Ya. Apakah masih dipakai sampai dengan saat ini? Masih, Pak. Masih. Seolah masih. Tapi ya udah agak berkurang masalahnya. Sekarang udah ada gilingan padi. Di wilayah pedesaan Gunung Kidul. Oke. Surprise! Frisian flag Swiss Harus lari ke chocolate. sini lagi saya. Udah. Baik. Jadi itu beberapa pentas seni ya. Terus terang saja nanti memang saya sangat membutuhkan guidance atau dari Pak Wisnu ini untuk memberikan pemahaman ke kita agar tidak salah. Minggu depan tuh budaya, tentang budaya, pentas budaya. Apa bedanya seni dengan budaya? Ya, kemudian apakah seni ini yang tradisional ini bisa tersingkirkan dengan modernisasi ini? Terus bagaimana peran seni ini untuk masa depan? Nah, ini terus terang karena saya tidak kompeten di dalam seni ya, jadi tidak tahu persis sebenarnya apa sih yang ada di dalam seni itu sebelum kita bicara budaya. Karena seni itu banyak. Tadi kita lihat seni itu ada musik, tari saja macam-macam tadi. Dan yang menarik lagi, kita bisa melihat tadi di Jogja itu ada Selasa Wage dulu sebelum pandemi ya. Tiap Selasa Wage itu Jalan Malioboro itu ditutup untuk lalu lintas, kemudian ditutup untuk semua kegiatan lalu lintas itu nggak ada. Disitulah jadi ajang orang untuk mengekspresikan seninya. Sebelum pandemi itu sempat berapa kali Selasa Wage menjadi suatu trendsetter dan menarik sekali di kilometer 0. Banyak anak-anak muda milenial yang benar-benar memperhatikan benar seni. Saya terus terang waktu itu merasa bangga dengan anak-anak muda ini yang ternyata mereka juga masih bisa menari, ya masih memperhatikan seninya. Ini di Jogja. Mudah-mudahan juga di daerah kita masing-masing, di asal kita masing-masing, di Aceh, Jambi, Riau, kemudian Medan, terus ada yang kita ini ada yang dari Manado, ada yang dari Toraja apa? Sulawesi Utara sama saya kok lupa. Grupnya Gorontalo, terus ada yang dari Kupang, ada yang dari Sorong, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Makassar dan lain-lain. Nah, sebelum kita menyampaikan biar tidak salah, saya mohon Mas Wisnu untuk bisa menjelaskan dulu sebenarnya seni itu seperti apa, agar nanti mahasiswa itu tidak salah menjelaskan seni yang ada di daerahnya masing-masing. Monggo Mas Wisnu. Terima kasih Pak Barlian. Jadi sebenarnya definisi seni, definisi budaya itu sebenarnya kalau kita googling udah ketahuan lah. Ya. Saya itu bahwa sebenarnya seni itu bagian dari budaya itu sendiri, yang lebih luas kan budaya. Oke. Budaya itu kan maksud saya yang biasa kita masyarakat lakukan dalam kesehariannya, apapun itu, misal di dalam hal spiritual, di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, lalu apapun itu mungkin bisa kita sebut budaya, terutama hal-hal yang baik ya. Kadang-kadang sekarang agak ada pergeseran istilah budaya. Maunya itu kan budidaya itu kan sesuatu hasil karya daya yang baik lah maksudnya. Tapi kadang-kadang sekarang korupsi pun kadang-kadang suka disebut budaya. Padahal menurut saya kadang-kadang nggak setuju dengan itu. Betul. Budaya itu yang baik. Budaya itu harus sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Nah,
Nanti terus lebih mengerucut lagi dari aktivitas keseharian itu, entah itu spiritual, entah itu keseharian. Itu sebenarnya ada satu naluri dasar manusia itu, kalau mungkin kita lihat masa-masa purbakala, maksud saya itu bahwa ketika sebelum masa modern seperti ini, itu orang ada naluri untuk misalnya menghibur diri. Lalu ketika dia kesepian, dia mencari sesuatu, melakukan sebuah peristiwa-peristiwa spiritual, misalnya seperti itu. Nah, disitulah seni itu di situ masuk dan berkembang. Karena mungkin saking ini misalnya dalam peristiwa spiritual, saking dia ini terlepas dari masuknya agama-agama Samawi sebelumnya, sebelum masuk agama Samawi. Mungkin orang-orang lama itu dulu ketika dia berusaha untuk mencari kekuatan dari dirinya, bahwa ada kekuatan dari dalam dirinya, itu ketika dia melakukan permenungan, misalnya melihat keindahan alam, melihat begitu indah, itu biasanya keluar jiwa yang akhirnya misalnya dia luapkan lewat nyanyian misalnya. Awal-awal mungkin hanya senandung, lalu terus mungkin dikembangkan lagi dengan alat musik yang sangat sederhana, entah itu batu, entah itu kayu, entah itu apa. Itu naluri dasar manusia untuk melakukan itu. Jadi ungkapan rasa bersyukurnya ini di peristiwa spiritual. Lalu nanti di keseharian, misalnya kalau di desa-desa itu masih sering ketika mereka sedang melakukan setelah misalnya bercocok tanam, karena kebetulan orang Indonesia banyak yang di agraris kan, setelah bercocok tanam itu untuk menunggu panen dan segala macam, mereka melakukan sesuatu untuk bukan kurang kerjaan, tapi sambil menunggu hasil panen mereka melakukan menghibur diri istilahnya, sambil memuja si pemberi rezeki untuk itu lewat aktivitas seni tadi. Nah, wujudnya macam-macam. Bisa kalau kebetulan mungkin yang berkembang di daerah situ mereka pernah mendapatkan wayang, ya mereka lewat wayang, mereka lewat seni musik, lewat tarian. Itu hanya dalam rangka itu semua. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya bedanya budaya dan seni itu di situ. Jadi seni itu lebih menajamkan seni itu dalam aktivitas dalam budaya itu sendiri yang dia lebih cenderung untuk lebih lebih untuk memperkuat bahwa ini peristiwa budaya itu sendiri, memperkuat atau mempertajam peristiwa budaya yang mereka lakukan keseharian itu. Nah, dalam perkembangan zamannya, dalam perkembangan waktu dan segala macam, akhirnya menjadi semacam ini bagus nih, ini baik nih untuk sesuatu yang diuri-uri istilahnya, untuk dipertahankan, terutama yang mendukung sesuatu yang sifatnya spiritual, maka itu terus berkembang terus. Akhirnya ketika mulai agama Samawi masuk, terus kalau ke Indonesia khususnya wayang sebelum ada yang wayang terkini kan ada wayang-wayang lama kayak wayang pelitik, wayang beber, wayang apa itu. Lalu berkembang lagi ketika para wali sudah masuk, dimasukkan unsur-unsur agama. Sebenarnya di sana kira-kira sekilas itu. Jadi dalam artian bahwa maka kalau gayane kita itu orang seni, maka jangan sampai berhenti berkesenian. Karena ketika kita berhenti berkesenian berarti kita mati. Bahasa seperti itu. Karena berkesenian itulah yang bagaimana membuat kita selalu hidup. Jadi dalam artian bahwa dengan berkesenian itu akan membuat semangat hidup lebih tinggi. Makanya untuk sekarang, era sekarang ini orang berkesenian, mereka mencari sesuatu yang lebih simpel, lebih mudah, lebih seperti peristiwa fenomena flash mob, fenomena itu kan bagaimana untuk menari orang tidak perlu harus dia belajar menari. Dia bisa ungkapkan dengan caranya, dengan ininya masing-masing, dilakukan di mana saja, tidak harus di sebuah panggung misalnya seperti itu. Lalu misalnya ada seni-seni yang terakhir ada instalasi dan segala macam, itu sebenarnya ungkapan-ungkapan itu semua. Intinya bahwa bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas sifatnya
saking saya ingin mengucapkan rasa syukur saya terhadap semua yang sudah diberikan kepada diri saya atau istilah secara pribadi, lalu saya ungkapkan lewat sebuah aktivitas seni. Prinsipnya seperti itu, Pak. Jadi dalam artian di masa purba dulu orang-orang misalnya seorang seorang dukun atau seorang tokoh spiritual itu ya dia biasanya untuk lebih mudah menyampaikan ke masyarakat ya lewat berkesenian itu tadi, entah musik, entah musik lewat visual gambar, lalu macam-macam lah cara mengungkapkannya yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Prinsipnya seperti itu, Pak Barlian. Oke. Terima kasih Mas Wisnu, Pak Wisnu. Jadi benar ya, artinya kita harus membedakan bahwa saya jadi menangkapnya gini, budaya itu adalah aktivitas keseharian yang baik, tapi ya benar, yang baik, benar. Karena kadang ada yang korupsi sudah menjadi budaya lah. Kok jadi budaya, kok jadi hal-hal yang seperti itu kan? Saya juga enggak sependapat. Kalau ada yang mengatakan korupsi sudah menjadi budaya kita yang atau kita membuang sampah sembarangan sudah jadi budaya. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya nggak pas. Sangat merendahkan kata budaya. Bahwa budaya itu adalah suatu kata yang sangat tinggi nilainya, ya, sangat tinggi, dan ini memang harus kita jaga. Artinya kita harus membuat suatu keseharian yang baik yang akhirnya nanti menjadi budaya. Kemudian ke seni. Seni itu ungkapan rasa bersyukur. Bagaimana ini bagian dari kehidupan sehari-hari juga. Seni dan budaya ini bagian dari sehari-hari, tapi budaya itu lebih luas, seni itu ungkapannya. Jadi ungkapan bagaimana, mungkin juga tidak hanya bersyukur aja, ada saja mungkin rasa marah, ya, itu diungkapkan dengan seni, bisa saja seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang naluri, benar. Ini naluri yang muncul dari dalam kita yang terekspresikan dalam suatu bentuk, baik lukisan, baik patung, atau tari, atau musik, dan lain-lain. Dan seni ini nampaknya tidak ada bordernya ya, tidak ada batasnya. Apa saja yang bisa membuat kita mengungkapkan sesuatu bisa jadi seni. Ya, karena ternyata seni itu kan semakin berkembang nih. Seni ada seni modern, seni tradisional, seni klasik, macam-macam. Jadi semakin berkembang, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, ini nanti baik, nanti 2 kali kita ketemu seni dan besok pentas budaya, nanti kita refleksikan. Nanti disitulah Pak Wisnu akan membuat suatu refleksi buat kita semua agar kita jangan sampai melupakan budaya, jangan sampai melupakan seni yang memang benar-benar muncul dari daerah kita masing-masing. Baik, nah sekarang sebelum ke mahasiswa nih, saya pengen ke Mas Didi, mentor dulu nih. Asalnya kan dari Purwokerto. Ya, apa yang kira-kira seni di sana yang beda dengan yang tidak ada di tempat lain dan itu menonjol, Mas Didi? Silakan diceritakan. Silakan Mas Didi. Cukup susah gitu, Pak. Ayo. Budaya. Kalau sejenis seni di Banyumas itu memang hampir-hampir sama dengan di Jawa. Cuman lebih ke ekspresi yang berbeda, seperti yang batik, Pak. Jadi batik itu di daerah kami ada batik Sokaraja. Itu mempunyai ciri yang menggambarkan dengan karakter di tempat saya, begitu, Pak. Juga tarian juga ada yang khas, dan juga musik-musik seperti gamelan, tapi dengan nada yang berbeda, Pak. Jadi mungkin dari yang saya tahu nih, Pak, yang saya tahu dari pelajaran dulu ketika SMA, dan di SMA juga saya dulu belajar diajarin batik dan diajarin gamelan, gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi ya ada rasa ingin belajar, dan juga di situ diajarkan nada-nada yang memang khas dari Banyumas yang cenderung temponya itu ke cepat, begitu kayak yang saya tahu nih, Pak, begitu. Jadi itu sih, Pak, yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke. Nah,
karena ungkapan seni itu dari Purwokerto Banyumas ya. Ungkapan tadi seni itu kehidupan sehari-hari, ungkapan rasa syukur dan lain-lain, biasanya tidak terlepas dari karakter. Seni tidak bisa lepas dari budaya, mesti tidak bisa lepas dari budaya. Tolong dikoreksi Pak Wisnu ya kalau saya salah, karena saya orang tambang. Orang tambang. Saya dengan Pak Wisnu ada kesamaannya yaitu orang kopi. Orang kopi, ya. Sama-sama orang kopi, tapi di luar itu kita punya kompetensi masing-masing. Kalau Pak Wisnu di seni, kalau saya di tambang. Itu dari Purwokerto. Jadi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat di Purwokerto itu sendiri. Budaya itu adalah aktivitas keseharian. Seni itu ekspresi dari budaya, bisa seperti itu. Baik, saya beri kesempatan yang lain yang bisa menceritakan secara luas, mendeskripsikan, mendefinisikan, atau menyampaikan seni. Kita bicara seni dulu ya, jangan budaya-budayanya minggu depan. Yang ada di daerah masing-masing. Silakan. Siapa dulu? Gali potensi seni yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, ini memang tantangan buat anak-anak muda. Silakan. Tunjukkan bahwa kita juga punya ada care dan peduli terhadap seni. Silakan di unmute. Unmute dulu kalau ada yang mau menyampaikan. Mas Hanif kayaknya sudah siap ini Mas Hanif. Siapa? Mas Hanif. Ayo silakan, nggak usah malu-malu. Ya ceritakan apa yang dilihat sehari-hari ada di daerahnya yang kira-kira itu memang mengandung unsur seni. Memang terus terang mungkin selama ini tidak kita perhatikan bahwa itu sebenarnya termasuk di dalam seni. Ayo, siapa? Dara masih ada, Dara? Silakan Dara. Ini nanti kalau membuat reportase juara ini Dara ini. Nanti pada saat jurnalisme etnografi pasti Dara paling bagus. Silakan Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menggali karya seni daerah Sumatera Barat mungkin ya Pak, karena kan saya merantau juga. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau di Sumatera Barat itu mungkin yang beda yang pertama itu tariannya juga beda. Karena yang di Sumatera Barat itu yang terkenal itu tari piring. Terus kalau karya seni yang lain mungkin songket pandai sike, songket bahasanya agak susah Pak. Terus tenunan tanah liat itu tanah liat. Terus mungkin di rumah gadang itu Pak, di ukiran rumah gadang yang 9 ruang itu. Kalau daerah Aceh mungkin yang kita tahu itu tari saman, tari rantoh jaro, terus rencong. Mungkin yang lain bisa ditambahin oleh Sri Monica Pak, karena dia yang dari Aceh. Iya, Pak. Makasih Dara. Saya sebelum ke Sri Monica mau nanya dulu nih. Tari piring tadi ada hubungannya dengan kesehari-harian enggak di Sumatera Barat itu? Mengapa muncul tari piring? Kurang paham juga, Dara Pak. Cuman
mungkin pasti suatu daerah itu menciptakan suatu tarian itu pasti ada makna dan maksud tertentu. Ya. Cuman kalau misalnya itu agak bingung juga Pak jelasinnya. Oke. Kalau saya orang ini penilaian, maaf ya, penilaian orang bukan dari sana, hanya penilaian yang nampak saja. Apakah itu ada hubungannya dengan, karena piring itu kan untuk menyajikan makanan ya. Kan kalau ini menyajikan makanan, apakah itu ada hubungannya dengan, karena Sumatera Barat itu kan terkenal makanannya yang harus disajikan dengan banyak piring gitu kan ya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Saya nggak tahu. Barangkali Mas Wisnu pernah belajar tentang itu. Benar atau enggak atau bagaimana? Saya nggak paham. Jadi bisa saja benar. Maksud saya begini. Jadi gini, misalnya kalau kita pernah mendengar tari kijang misalnya. Itu kan hanya dari mungkin dulu dalam artian itu ada sejarahnya, dalam artian ketika orang misalnya entah dia berkegiatan berburu atau apapun itu yang sifatnya, atau mungkin bukan berburu lah, mungkin dia ketika sedang di hutan, ini masa lalu Pak ya, lalu dia melihat gerakan-gerakan kijang itu, oh ternyata gerakan kijang itu indah misalnya seperti itu. Nah ketika dia merasa oh ini bisa nih dia deformasikan gerakan itu ke aktivitas dia misalnya begitu. Nah itu yang ya sifat manusia kan selalu begitu, berusaha untuk meniru apapun. Itu misalnya seperti itu Pak. Jadi dalam artian bisa saja bahwa ada hubungannya tari piring itu. Nah, sebenarnya di sini celahnya untuk bagaimana teman-teman yang masih muda-muda ini untuk menggali itu. Tidak mungkin ada sesuatu itu yang tidak mungkin ada kalau bahasa gondrongnya ini, maksud saya kadang-kadang kita ini bebas ya, maksud saya bahasa gondrongnya ada filosofinya. Ada sesuatu di balik itu semua. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang pernah kita anggap buruk aja, itu mesti ada penyebabnya. Kenapa ini dan begitu? Itu karena itu proses manusia untuk meng-create atau mencipta sesuatu, dia pasti ada background-nya, ada motif anunya. Nah, di situ yang harus kita gali. Misalnya untuk menggali kenapa itu tari piring aja, itu bisa jadi satu penelitian yang menurut saya yang luar biasa. Akhirnya kita semua jadi tahu, oh ternyata hanya dari sebuah kegiatan ini itu menciptakan satu karya seni seperti ini, misalnya seperti itu, yang menurut saya luar biasa. Dan semua hasil karya seni itu pasti berdasar seperti itu. Bukan sesuatu yang istilahnya ngawur, aku begini-begini, enggak. Pasti ada ininya, ada dasarnya. Yes. Jadi ada asap, pasti ada api. Siap, betul. Intinya seperti itu. Ya. Nah itu baik. Kalau sekarang itu belum misalnya kita belum tahu dan kita belum punya referensinya, itu menjadi sebuah objek penelitian menarik sekali. Ya, betul. Dan ribuan kita karya seni Nusantara yang bisa kita angkat, ternyata begitu tingginya filosofi yang mereka inginkan dari pendahulu kita untuk membuat sebuah karya seni. Itu yang menurut saya sekali. Jadi celah atau jadi peluang untuk teman-teman untuk melakukan entah itu penelitian, entah itu apapun, karena itu pasti sangat bermanfaat sekali untuk bukan hanya untuk yang anak cucu kita, tapi untuk kita sendiri itu penting, sehingga kita tidak melakukan kesia-siaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti itu. Betul. Baik, jadi memang benar ya. Jadi kadang kita lupa dengan hal-hal kecil yang di kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita perhatikan, bahwa itu sangat bermanfaat dan akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa depan dengan melihat masa lampau. Baik, itu ada sedikit driven dari Pak Wisnu. Baik, tadi Monica bisa nambahkan dari Aceh apa yang lebih khusus? Baik Pak, kalau yang lebih khususnya dari tarian tadi Pak, tari saman tuh. Saman. Oh iya, saman. Tarian saman. Tarian saman tuh awalnya tuh tarian saman tuh dijadiin sebuah media dakwah kepada masyarakat setempat gitu Pak. Terus sebelum dipertunjukkan tuh pemuka adat tuh melakukan pemberian nasihat gitu Pak untuk para penonton sekaligus para pemainnya sendiri.
Kalau untuk tarian ini sebenarnya dibawakan oleh laki-laki secara berkelompok, berjumlah ganjil minimal 9 orang. Terus asal dari tarian saman ini berasal dari suku Gayo, suku tertua di Aceh. Gitu, Pak. Oke. Tarian ini dibawakan dengan gerakannya tuh menepuk dada dan lantai. Terus dia diiringi juga dengan gendang rebana oleh Sheikh. Terus dengan membawakan lagu dalam bahasa Gayo. Kalau untuk kostumnya pun juga pakaian adat Gayo gitu, Pak. Oke. Terus ada juga rencong. Rencong tuh kayak aduh lupa. Maaf. Kayak keris gitu ya? Iya kayak keris, Pak. Yang terbuat dari besi. Tapi kalau rencong tuh biasanya digunakan untuk para pahlawan dulu, Pak, zaman penjajahan kayak gitu, Pak. Rencong tuh. Oke. Terus rencong selain rencong yang terbuat dari logam tuh, kalau dari khas daerah saya tuh ada namanya rencong batu. Rencong batu tuh terbuat dari batu marmer. Batu marmer bukan terbuat dari bahan logam biasanya. Terus rencong batu yang ada di daerah saya di Tapak Tuan ini pernah masuk nominator API atau Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020, Pak. Oke, rencong batu dari Tapak Tuan. Ya, Aceh Selatan. Aceh Selatan ya. Kalau Gayo itu Aceh mana? Aceh Tengah. Tengah ya? Ya. Kalau saya dengan Pak Wisnu tuh Gayo itu taunya kopi. Ya, kalau di Gayo emang terkenal kopinya, Pak. Kopi. Ada lagi, Sri Monika? Saya itu aja sih, Pak, dulu, Pak. Oke. Mungkin ada ditambahin oleh Kak Tira. Tira, silakan. Logatnya Sri Monika ini khas, terus terang khas. Melayu kayaknya ya? Atau memang logat Aceh gitu ya? Sebenarnya orang Tapak Tuan ini bahasanya seharinya tuh sama kayak bahasa Padang, Pak. Dekat dengan Padang ya? Iya, orang Padang tuh merantau dulu ke Aceh Selatan, terus berdagang kayak gitu, berkeluarga. Jadi bahasa kami di sini biasanya bahasa anak Jame, Pak. Oh, benar itu daerah Aceh, orang Sumatera Barat merantau sampai Aceh. Ya Pak, biasa juga Dara ngomong sama Monik itu bahasa Minang, cuman bahasa yang Dara pakai sama Monik beda dikit, tapi nadanya juga beda, tapi arti bahasanya di situ-situ aja. Gitu. Kalau Pandai Sike itu apa? Orang Padang, Pak. Padang ya? Iya, Padang. Saya tahunya Itia ijo, Lombok ijo gitu, saya tahu saya itu. Itu orang Padang tuh. Baik, itu yang dari Padang, Aceh. Coba silakan nih, biasanya dari Sulut nih yang aktif. Sulut Gorontalo, silakan. Atau mau Jambi dulu, silakan. Agak lompat jauh lah, biar agak perbedaannya jauh. Kayaknya jauh dengan Sulut seninya itu. Karena kebiasaannya juga berbeda. Silakan yang dari Sulut Gorontalo.
Gak usah malu-malu. Mau siapa dulu, nanti saling melengkapi ya. Baik, Pak. Ya, Saya mau menjelaskan tentang tarian yang ada di Sulawesi Utara. Di pertemuan sebelumnya juga kami sudah menyampaikan tari-tarian yang ada di Sulawesi Utara itu ada tarian Maengket, Kabasaran, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga tarian lain yang namanya tari lenso. Nah, tarian ini juga sebenarnya sudah ada di Maluku. Maluku. Iya, tapi ada juga di Sulawesi Utara, di mana tari lenso ini sekelompok anak muda yang mengenakan selendang di bahunya, itu menari, dan tujuan dari tarian ini itu untuk sebagai hiburan saat acara pernikahan, pesta rakyat, panen syukuran atas panen. Nah, dan saya juga baru baca tadi bahwa tarian lenso ini juga digunakan bisa jadi sebagai ajang mencari jodoh, di mana ketika penarinya itu memberikan selendang kepada salah satu penonton yang ada di situ, itu sebagai bentuk ungkapan cinta mereka. Nah, dan ketika penonton itu menerima selendang itu artinya dia menerima ungkapan cinta tersebut. Nah, selain tarian lenso, ada juga tarian katrili. Nah, katrili ini dia merupakan peninggalan dari bangsa Eropa, Spanyol. Nah, di mana penari menari berpasang-pasangan dengan setelan jas dan gaun yang cantik-cantik. Dan biasanya itu mereka menggunakan lagu yang pakai bahasa Spanyol sana. Yang biasanya itu sudah pakai rekaman gitu, rekaman digital. Jadi mereka hanya menari dan musiknya itu sudah direkam. Nah, nilai dari tarian ini itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen rempah yang melimpah. Seperti Bapak Wisnu tadi sampaikan bahwa seni itu adalah ungkapan perasaan oleh seorang seniman atau dalam hal ini penari kepada penonton dalam bentuk seni ini. Nah, jadi itulah yang dari Sulawesi Utara dalam hal tari-tarian. Ada juga dalam seni musik itu ada musik kolintang, ada juga yang terbuat dari bambu, musik bambu yang biasanya itu dipakai dengan cara ditiup. Ada juga alat musik tambor dengan cara dipukul, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk saya juga ada ambil seni rupa 3 dimensi, yaitu patung. Yaitu patung Samratulangi. Dia merupakan pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. Nah, dan pahlawan ini Samratulangi itu dikenal dengan semboyannya Sito Timau Tumauto, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Nah, patung Samratulangi ini terletak di daerah Wanea dan tingginya 5 meter. Ini juga dibangun saat Gubernur Sulut Worang pada tahun 1969, di mana dia mendirikan patung ini untuk sebagai penghormatan kepada Bapak Samratulangi. Jadi itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Winda. Terima kasih. Terima kasih Catherine. Sebelum ke Winda ya, saya menarik ini, ada sesuatu yang kesamaan. Ternyata benar bahwa ungkapan keseharian seseorang itu diekspresikan dalam bentuk seni. Tapi bukan berarti harus seniman kan ini ya. Benar ya Pak Wisnu ya? Bukan mutlak harus dinyatakan oleh seniman. Setiap manusia punya rasa seni. Pada dasarnya jiwa manusia itu ada seninya. Ya, ada seninya, tinggal diasah, kemudian di-maintain, ditingkatkan atau tidak. Pada dasarnya semua itu punya. Terus ada hal yang sama dengan orang Jawa sebenarnya. Yang tadi dikatakan Samratulangi
dikatakan ada hidup itu menghidupi orang lain, yang bisa menghidupi orang lain. Di Jawa itu ada urip sing nguripi. Ya. Urip lah sing iso nguripi. Nah, itu sama ya, manusiawi di situ. Sama artinya hidup yang dapat menghidupi orang lain. Sama, urip sing nguripi. Di Jawa seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menarik, ada pengaruh Spanyol ya di sana. Dari mana ada pengaruh Spanyol di sana tuh, dari apa ya? Mungkin pada saat penjajahan, Pak. Oh, Jadi sudah bangsa Portugis waktu datang. Oh, Portugis. Pantas kan Portugis orang Manado Spanyol. banyak yang putih-putih ya. Kalau Idi hitam. Oke. Terus dekat dengan Maluku, tadi ada yang sama dengan Maluku ya. Karena memang kalau dari pulau itu kan Sulawesi Utara dengan Maluku dekat ya. Bahkan mungkin juga karena saya pernah ke Manado, bahkan kalau ke Filipina itu lebih dekat daripada ke Jakarta gitu. Dari Manado. Nah, itu memang ternyata benar. Oke, Winda mau nambahin, silakan. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatan. Selain tari-tarian yang sudah dijelaskan oleh Catherine tadi, ada juga tarian yang bernama tari Tatengesan. Nah, tari Tatengesan ini merupakan juga tari tradisional dari Sulawesi Utara, di mana juga berasal dari cerita rakyat yang ini mengisahkan atau mengekspresikan, seperti tadi kan sudah dijelaskan, seni itu adalah ekspresi yang bisa kita salurkan dalam bentuk apapun. Nah, masyarakat Sulawesi Utara ini mereka mengekspresikannya melalui tarian, di mana di situ bercerita tentang semangat masyarakat melawan para bajak laut dari Filipina. Bajak laut ini bernama Mindanao. Mereka datang dari perairan Filipina dan selalu mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di daerah Sulawesi Utara. Nah, kemudian untuk melawan para bajak laut tersebut, masyarakat menciptakan sebuah tarian yang menunjukkan tentang perjuangan mereka. Kemudian juga ada juga tarian Maengket, kalau yang lalu sudah diceritakan oleh Catherine, di mana menceritakan tentang rasa syukur para warga Minahasa, itu menceritakan tentang mereka sedang memanen hasil panen, menikmati hasil panen. Terus ada juga tarian Kabasaran, Pak, yang sudah pernah saya tunjukkan waktu lalu. Itu merupakan tarian perang. Nah, di mana awalnya itu masyarakat Minahasa, para petani-petani Minahasa, mereka kan awalnya menjaga kebun-kebun mereka. Tapi mereka juga ditugaskan untuk menjaga desa mereka. Jadi ketika mungkin ada penjahat datang, mereka melakukan perlawanan. Nah, tarian Kabasaran ini sampai sekarang masih dilestarikan. Dan orang-orang yang melakukan tarian Kabasaran ini, kalau secara adat, harus orang-orang yang memiliki keturunan dari, kalau mau dicerita, dari nenek moyang dulu. Kalau di Minahasa itu disebut opo-opo. Opo-opo begitu. Jadi dan juga mereka memiliki senjata khusus yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Nah, jadi ketika mereka akan melakukan tarian, kebanyakan seperti kalau mau bilang kerasukan, mungkin seperti itu. Karena mereka juga wajahnya jadi sangar, mata mereka melotot. Bahkan saya pun kalau menonton tarian Kabasaran, seringkali saya merasa takut. Karena sangat sangar sekali, Pak. Tapi itu yang menjadi salah satu ciri khas dari tarian Sulawesi Utara. Untuk tarian Katrili tadi yang sudah dijelaskan oleh Catherine, karena dulu kan bangsa Portugis datang untuk membeli rempah-rempah di Minahasa, dan mereka ketika akan merayakan, karena banyak rempah-rempah yang mereka beli, kalau yang saya baca itu, untuk merayakan itu mereka mengadakan pesta. Nah, di pesta tersebut mereka banyak mengajak orang-orang Minahasa untuk menari dengan mereka secara berpasang-pasangan. Nah, itulah sampai tercipta tarian Katrili. Terima kasih. Oke. Bagus, semakin lengkap ini daerah kita menggambarkan
beragamnya perbedaan yang ada di Indonesia ini. Baik. Gorontalo silakan nambahin. Jangan tari saja. Oh iya siap. Jangan tari saja, barangkali yang lain. Kalau di Gorontalo sendiri itu ada tari saronde, Pak. Tari saronde itu tarian adat Gorontalo yang dilakukan pada malam pertunangan, Pak, dalam rangka ucapan perkawinan adat masyarakat Gorontalo. Tarian ini biasanya dilakukan para penari pria dan wanita dengan gerakan khas memakai selendang sebagai properti penarinya, Pak. Dari catatan sejarah, tarian Gorontalo ini adalah tarian dari tradisi pernikahan adat yang pada zaman dulu dijadikan sarana melihe hauli, menengok atau mengintip calon istri. Iya, calon istri. Sebab masyarakat Gorontalo pada zaman dulu itu belum mengenal pacaran seperti zaman sekarang ini, sehingga sebuah hubungan akan dikendalikan keluarga atau orang tuanya. Tarian daerah Gorontalo ini umumnya dilakukan mempelai pria dan orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Mempelai pria akan melirik ke arah mempelai wanita sambil menari untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidup yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya. Sedangkan umum mempelajari wanita akan berada di dalam ruangan sambil memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria mengetahui jati dirinya sebagai yang sudah diperlihatkan tersebut, Pak. Begitu. Untuk tarian kedua itu ada tarian palo-palo, Pak. Tarian palo-palo itu termasuk jenis tarian pergaulan dan biasanya dilakukan muda-mudi Gorontalo, Pak. Palo-palo sendiri ini adalah alat musik khas daerah Gorontalo atau alat musik tradisional Gorontalo, sejenis idiofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badannya sendiri, Pak. Ketika ditampilkan, para penari akan memakai alat musik palo-palo sebagai propertinya. Untuk sekarang ini, tarian Gorontalo palo-palo ini sudah mengalami perkembangan, sehingga terjadi ada dua jenis, ada palo-palo tradisional dan palo-palo modern, Pak. Dari kedua jenis ini memiliki perbedaan khusus dari jumlah penari. Untuk tradisional biasanya dimainkan penari tunggal dan diiringi musik dari palo-palo itu sendiri. Sedangkan jenis modern akan ditampilkan berkelompok, Pak, musik yang sudah diaransemen. Mungkin itu dari tarian, Pak. Oke, baik. Kamu bilang zaman dulu belum seperti zaman sekarang sudah mengenal pacaran. Emang kamu udah punya pacar, Kram? Belum. Berarti kamu kayak zaman dulu ya? Nanti saat ke Jogja cari, Kram. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Kalimantan. Ke Kalimantan tuh ada Hanif. Nif, jangan cerita tari, Nif. Iya, Pak. Iya, Pak. Mama kamu kan punya jualan banyak barang seni, kan? Punya kios. Silakan ceritakan, apa yang ada seni di daerahmu? Kalau biasa seni di daerah saya atau yang biasa saya lihat itu, kalau dulu pas masih saya kecil itu, ibu itu sering bikin tenun ulap doyo, kain itu, Pak. Ulap doyo. Ya, ulap doyo. Dan biasanya tuh habis itu biasanya ada orang yang request. Dulu sih sering kayak orang-orang luar negeri tuh kadang dia request gitu, Pak. Yang dibawa sama pabrik di PT Badak. Biasa kalau ada kunjungan dia ke Bontang, dia pasti main-main ke toko. Terus juga om saya punya bisnis itu kayak kayu ulin, tapi kayunya itu diukir lagi, Pak. Jadi banyak motif-motif kaltimnya. Pas masih kecil sih sempat belajar, cuman pas sudah besar nggak ikut-ikut lagi. Kayak ngeukir itu di kayu itu, ngukir mulai polanya sampai jadi, mulai buat patungnya juga gitu sih, Pak. Terus apa lagi ya? Banyak seni. Saya tuh banyak barang seni dari Kalimantan, karena Kalimantan tuh saya batu bara tuh ada di Kalimantan soalnya. Jadi saya
udah sampai mana-mana kalau di Kalimantan tuh. Hampir semuanya udah sampai saya. Dan setiap ke sana mesti saya bawa barang seni sana. Ya sih, mulai dari gelang-gelang kayu pukanya juga, Pak. Itu. Seninya. Lamin. Apa itu lamin? Lamin itu rumah adatnya itu, Pak. Ya, apa di dalamnya ada apa aja? Nah, kalau biasanya di rumah lamin itu pasti ada mandau. Mandau itu kayak pedang orang Dayak gitu, mandau. Terus ada foto, yang pasti ada foto kakek buyut juga, kakek buyut sama foto apa lagi biasanya. Kamu asli Kalimantan ya? Nih. Iya, Pak, asli Kalimantan. Ya, asli Kalimantan kan? Asli Kalimantan. Artinya memang luar biasa Kalimantan itu barang seninya itu. Belum yang bersifat magic. Nggak tahu tuh magic itu masuk seni nggak itu ya? Masuk seni nggak itu, Mas Wisnu, magic itu? Mas ya masuk. Maksud saya begini, kalau orang Dayak itu punya seni tato. Nah, tato, ya tato. Adanya di tato itu sebenarnya kan ada maksudnya. Itu ada yang dia istilahnya tato itu rajah. Dia merajah atau menyematkan rajah di tubuhnya. Kan macam-macam itu, ada artinya yang kalau gambar ini artinya ini. Itu bagian dari seni itu sendiri. Maksud saya itu bahwa esensinya kan bahwa bagaimana dia menanam merekam atau dia menanamkan visual tato tadi di tubuhnya dalam rangka untuk hal-hal spiritual kan, seperti itu. Masuk ke magic tadi itu sebenarnya ini terlepas dari kita bicara negatif atau positifnya loh ya. Tapi bagian dari proses itu tadi. Ketika yang sudah berlebihan maka jadi negatif, kasarannya seperti itu. Tetapi awal dasarnya itu. Awal dasarnya itu bahwa bagaimana kita kesadaran manusia bahwa dia harus harus mensyukuri sesuatu, terus ada pengakuan, ada kekuatan di luar dirinya, ada dasar itu, lalu ada satu mencurahkan sesuatu yang sifatnya bahwa hubungannya dengan perasaan, misalnya cinta atau apapun, itu pasti dia akan dia salurkan lewat apa yang namanya seni itu. Nah, munculnya macam-macam, bisa visual, bisa verbal, mungkin dari seni suara, atau misalnya tarian, gerakan, dan segala macam. Bisa saja Pak itu. Cuman mungkin ini terlepas dari negatif atau positifnya loh Pak ya. Karena yang magic yang positif ya banyak. Misalnya. Banyak. Bisa seperti itu Pak. Magic, karena saya juga sering main magic untuk orang lain biar mau minum kopi. Ya pali ya Pak ya. Baik, ini Kalimantan sudah, Sulawesi udah utara, Aceh, Jambi. Jambi ada siapa nih? Kesi ya. Jambi yang Melayu. Kesi, silakan Kesi, Jambi. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu seni yang berasal dari Jambi, yaitu tari sekapur sirih. Sekapur sirih. Ya Pak. Nah, untuk sejarah tari sekapur sirih ini pertama kali diciptakan oleh putra daerah yang berprestasi yang bernama Firdaus Catak, pencipta tari sekapur sirih, Pak. Pertama sekali diciptakan, tari sekapur sirih ini memiliki gerakan dasar seperti meliuk-liukkan badan, menari ke kanan dan ke kiri, tapi sampai berjalannya waktu, tari sekapur sirih ini dimodif sebagai tari penyambutan tamu-tamu besar atau tamu-tamu agung yang berkunjung ke Jambi. Nah, tarian ini ditampilkan dengan kostum atau pakaian adat Jambi, yaitu baju kurung dan pengikat kepala yang dinamakan tengkulu. Tarian ini menyajikan seperti meramu sirih, Pak. Salah satu penari akan membawakan tempat seperti mangkok yang dinamakan
cerano yang berisi lembaran daun sirih, keris kecil, dan sebagainya. Nah, tarian ini menggambarkan mengenai ketulusan warga setempat warga Jambi dalam menyambut tamu dengan sopan santun serta keramah tamahan penduduk Jambi, Pak. Nah, selain tarian, saya juga akan menjelaskan salah satu seni yang ada di Jambi, yaitu lambang atau ikon Jambi, yaitu angso duo. Angso duo merupakan ikon hewan yang selalu akrab dengan masyarakat Jambi, yang dijumpai seperti dalam motif batik Jambi, kerajinan, dan lukisan. Nah, konon ceritanya angso duo ini adalah salah satu unggas berbentuk burung udara yang sangat ikonis dengan motif Jambi. Nah, dulu ceritanya angso duo ini merupakan merupakan legenda yang lekat erat dengan warga Jambi. Menurut legenda, angso duo merupakan sepasang angsa yang konon dipercaya menuntun Putri Mayang Mangurai dan orang kaya hitam ketika mencari tempat tinggal atau membuka negeri baru yang sekarang dikenal dengan kota Jambi. Nah, selain motif yang mempresentasikan identitas Jambi, pewarna-pewarna alami digunakan untuk mewarnai batik yang diambil dari warna hasil alam setempat, diantaranya seperti buah rotan, getah jenang, kayu lembatu, kayu marelang, dan kayu bulian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Menarik ini. Jadi memang ternyata Indonesia kan kaya dengan seni ya. Sangat menarik, dan kalau kita bahas akan panjang. Ini waktu kita sudah sampai pada penghujung. Saya akan memberikan sedikit closing statement bahwa anak muda saat ini tuh harus benar-benar mengasah jiwa seni yang ada di dalam diri kita masing-masing, karena seni itu adalah kebutuhan, bukan keinginan lagi. Sebenarnya itu kebutuhan kalau saya melihatnya, bukan sekedar keinginan. Karena untuk mengungkapkan perasaan itu dengan seni, manusia kan punya perasaan. Kalau nggak punya perasaan berarti bukan manusia. Nah, itulah diungkapkan dengan seni. Nah, ini harus kita asah dari diri kita, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, agar rasa seni kita itu tidak hilang. Dan kalau bisa kita juga mulai melihat seni-seni yang dulu muncul sebagai bagian dari sejarah kehidupan di daerah masing-masing agar tidak hilang, ya, agar tidak hilang. Nah, itu yang tugas kita sebagai generasi muda, ya. Kemudian minggu depan kita akan kemas lagi dalam bentuk pentas budaya, artinya budaya, kita bahas tentang budaya yang lebih luas dari seni. Nanti kita formatnya akan kita rembuk dulu seperti apa. Kalau seperti tadi kan kita siapkan bahannya, terus nanti kita diskusikan. Besok kita jangan rancu ya dengan seni dan budaya. Jangan rancu, makanya kita perlu ada Pak Wisnu di sini biar bisa memborderin. Oh, itu bukan budaya gitu. Karena ini budaya dengan seni memang satu, seni dan budaya itu memang satu, tapi dia beda gitu ya. Mungkin seperti mata uang ya. Mata uang itu ada dua sisi. Jadi itu memang jadi satu, tapi itu beda. Jadi kita nanti coba kemas bagaimana yang budaya. Terima kasih. Kelas ini sangat menarik, sudah mulai tune in teman-teman di sini. Nanti giliran yang dari Sulawesi Selatan ya besok. Ini yang kebetulan yang dari Papua belum aktif juga, kemudian yang dari NTT juga izin tadi, nggak apa-apa. Terima kasih sekali, khususnya juga buat Pak Wisnu yang masih setia menemani kita sampai nanti akan merefleksikan apa seni dan budaya pada tanggal setelah kita, kayaknya tanggal 23 ya, tanggal 23. Karena 18 nanti kita budaya. Baik, terima kasih sekali atas
atensinya, dan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya pribadi banyak hal yang baru yang saya dapatkan di sini, ya, dari cerita adik mahasiswa semuanya, dan juga dari cerita tadi ada yang dari Purwokerto, apalagi dari Pak Wisnu. Saya kadang salah kaprah mengartikan seni dan budaya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Selamat sore, jangan lupa assignment ya. Selalu jaga kesehatan semua ya. Nah, tuh jaga kesehatan, jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Tapi ngopinya jangan pakai gula. Itu besok kita bahas sendiri ya, Pak ya. Monggo, sun semua. Sun, makasih. Beda mazhab kalau kopi saya dengan Pak Wisnu. Oke, saya end meeting semua.